Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, apabila kita berbicara mengenai falsafah hidup orang Jawa, maka kita tidak akan melepaskan pembicaraan mengenai mistik kejawen. Ya, ini karena mistik kejawen tidak lain juga merupakan representasi upaya berpikir filosofi manusia Jawa. Karena itu, melalui mistik kejawen dapat diketahui bagaimana manusia Jawa berpikir tentang hidup. Manusia, ya, dunia, dan Tuhannya. Sejenak kita akan membahas mengenai beberapa falsafah hidup orang Jawa. Kita juga akan mengetahui bahwa nilai-nilai dan falsafah hidup manusia Jawa. Disebutkan bahwa pola pikir manusia Jawa atau masyarakat budaya Timur sangat berbeda dengan pola pikir masyarakat Barat. Jika di Barat, berfilsafat berarti dikaitkan dengan mempelajari ilmu itu sendiri. Tetapi di Jawa, berfilsafat berarti mencari kesempurnaan hidup. Dengan kata lain, ya, jika di Barat itu menyelidiki penemuan, kalau di Jawa mempelajari apa yang akan kita temui nantinya. Filsafat Jawa ditekankan pada laku untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini berarti menjelaskan bahwa filsafat Jawa tidak mudah untuk dipahami. Karena gini, dalam penganalisisnya, ya, diperlukan suatu pola pikir kebatinan yang benar-benar kuat. Rentangan pola pikir masyarakat Jawa masih sangat luas karena masih dituliskan dan digambarkan dalam berbagai karya sastra dan budaya Jawa. Bahkan termasuk ritual mistik kejawen. Gitu. Ada 3 hal falsafat hidup Jawa. Ketiga hal tersebut yakni yang pertama, sangkan paraning dumadi. Yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Simak baik-baik, akan saya jabarkan satu persatu. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat berkaki hingga kiat. Yang pertama, sangkan paraning dumadi. Falsafah ini berarti bahwa suatu sikap hidup yang bertujuan untuk mencari suatu kesempurnaan hidup melalui ngilmu sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti. Falsafah ini mengandung arti bahwa manusia Jawa harus berhati-hati dalam menjalani hakikat hidup. Manusia Jawa diharapkan mengetahui betul-betul dari mana dan akan kemana hidup kita nanti. Kanjeng Sunan Kalijogo, ya, pernah memberikan pesan secara tersirat dalam sebuah tembang Dandang Gulo. Dalam sebagai tembang Dandang Gulo tersebut, ya, ada suatu pesan mistik yang terkandung. Pesan tersebut menghendaki bahwa hidup di dunia ini tidak akan lama. Ibarat manusia pergi ke pasar, akan segera kembali ke rumah asalnya tadi. Karena itu, ya, jangan sampai ragu-ragu terhadap asal usulnya.
agar jangan sampai salah jalan. Secara singkat, pesan ini mau menunjukkan bahwa di dunia ini hanya sekedar mampir ngombe, singgah untuk minum, karena suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan, ya. Falsafah Jawa menekankan adanya kesempurnaan hidup. Namun, untuk mencapai kesempurnaan hidup dalam falsafah Jawa, ya, lebih menekankan kesempurnaan individu dan banyak dilakukan dengan ritual mistik kejawen. Sekarang yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Falsafah ini termasuk falsafah kunci dalam kehidupan manusia Jawa. Manusia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Manusia dan Tuhan haruslah jumbuh. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti akan menciptakan ketenangan batin, dan lewat inilah akhirnya ditemukan sebuah keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Tujuan hidup manusia adalah bersatu dengan Tuhan. Persatuan yang dianggap lebih sempurna di dalam hidup manusia adalah ketika manusia menghadapi ajalnya. Jika manusia manunggal dengan Tuhan, maka ia akan sakti. Maksudnya, apa yang dikehendaki dan dikatakan akan terjadi seketika. Namun, yang perlu diingat bahwa Tuhan tetap Tuhan. Begitu pula manusia. Manusia juga tetap manusia dan bukanlah Tuhan, ya. Manunggaling kawula Gusti merupakan suatu perwujudan sikap manembah, ya. Manembah adalah menghubungkan diri secara sadar, mendekat, menyatu, dan manunggal dengan Tuhan. Konsep ini berarti bahwa Tuhan bersemayam dalam diri manusia menurut pandangan orang Jawa atau kejawen gitu. Pada hakikatnya manusia sangat dekat dengan Tuhan. Hanya karena ulah dan tindakan manusia itu sendiri, suatu ketika jarak antara Tuhan dan manusia menjadi sangat jauh atau ada batasannya. Ini menjadi tugas manusia untuk senantiasa mendekat dan atau menyatu dengan Tuhan agar mendapat anugerahnya, ya. Manunggaling kawula Gusti merupakan suatu pengalaman dan bukan suatu ajaran. Pengalaman ini bisa terjadi secara subjektif atau dalam bentuk kolektif. Hal ini dengan diperoleh melalui jalan laku konsentrasi, pengendalian diri, ya, pemudaran kebebasan batin dari dunia indrawi, menguasai ilmu sejati dan tahu hakikat hidup. Tuh, ya. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono berarti watak dan perbuatan yang senantiasa mewujudkan dunia selamat, sejahtera, dan bahagia. Seharusnya manusia berbuat untuk kepentingan sesamanya dan orang banyak, bukan didorong oleh keinginan individual saja. Oleh karena itu, hendaknya manusia berperilaku ke arah ketentraman hidup dan bukan konflik terus-menerus. Sikap dan perilaku manusia, orang Jawa pun perlu dilandasi kehendak untuk menghiasi dunia dan bukan merusak tatanan dunia. Ini artinya
Memayu hayuning bawana berarti juga bagaimana manusia menjaga perdamaian dunia, ya. Walaupun demikian, pengertian memayu hayuning bawana bukan berarti tidak hanya tidak perang saja, atau kalau sekarang tidak hanya sekedar doktrin politik luar negeri bebas aktif, ya, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, ya. Memayu hayuning bawana berarti lebih dari itu, ya. Ini karena memayu hayuning bawana tidak lepas dari aspek kewajiban luhur dan sikap hidup manusia Jawa. Hakikat hidup tidak akan lepas dari upaya berbuat baik terhadap sesamanya, ya. Sikap semacam ini tergolong perilaku yang terpuji karena mampu menghiasi dan memperindah dunia. Ketentraman dan kedamaian adalah dasar kemuliaan hidup masyarakat Jawa. Dunia sekitar manusia adalah ciptaan Tuhan yang patut dihiasi dengan perbuatan baik. Memayu hayuning bawana, ya, berarti upaya menjaga, mengusahakan dan menciptakan kesejahteraan, keselamatan dunia. Usaha ini dilandasi dengan semangat memberantas angkara murka serta melebur atau menghapus nafsu-nafsu rendah manusia. Selain itu, diperlukan juga usaha menolong sesama tanpa pamrih. Selain itu, sikap memayu hayuning bawana mencerminkan kepekaan manusia Jawa dalam menghadapi lingkungan hidupnya. Kepekaan hati yang bersih ini akan menjadi modal penyeimbang batin. Jika memayu hayuning bawana sudah menjadi pedoman hidup, ya, maka sikap drengki, iri, serai, jahil, metakil, ya, akan hilang dengan sendirinya. Seluruh makhluk adalah suatu komponen hidup yang harus dijaga dan diselamatkan agar tercipta hidup harmonis. Nah, itulah 3 falsafah hidup orang Jawa yang makin hari makin lama tergerus oleh perkembangan zaman, yang semakin lama semakin ditinggalkan oleh para generasi mudanya. Semoga dengan penjabaran ini, ya, kita semua dan para generasi muda mau kembali pada ajaran leluhur kita dan menolak keras adat kebarat-baratan yang semakin lama semakin merusak iman dan menggusur adat budaya kita sendiri. Demikian kajian ilmu dan budaya dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat berganti hingga kiamat.